Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan M. Novel Anjab Septian, Paskai Madariski, Mary Puspitasari, dan Silmi Kaulunisa. Judul PPT yang akan kami bahas adalah Caesar Cyber dalam membantu membuat keamanan sandi kombinasi. Enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau plain text menjadi teks acak yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Tujuan utama enkripsi adalah untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah akses yang tidak sah. Dan selanjutnya pengertian deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah teks acak ciphertext menjadi teks biasa atau plain text yang dapat dibaca. Enkripsi dan dekripsi saling terkait dan bergantung satu sama lain. Misalnya di enkripsi dengan menggunakan kunci enkripsi tertentu hanya dapat didekripsi dengan menggunakan kunci deskripsi yang sesuai. Selanjutnya, untuk pengertian sandi Caesar. Sandi Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal dalam kriptografi. Sandi ini juga dikenal dengan nama sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar. Sandi Caesar menggunakan teknik penggeseran huruf, yaitu menggeser staf huruf sebanyak n, posisi ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya untuk bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi. Python memiliki sintak yang mudah dipahami dan mudah dipelajari, sehingga banyak digunakan oleh para pemula dalam mempelajari pemrograman. Python juga memiliki banyak library dan framework yang memudahkan pengembangan aplikasi. Selanjutnya untuk implementasi sandi Caesar. Sandi Caesar juga dikenal sebagai sandi geser, adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal dalam kriptografi. Untuk implementasinya adalah terdiri dari pertama, pemilihan kunci. Kunci adalah jumlah pergeseran yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi teks. Misalnya, jika kunci adalah 3, maka setiap huruf pada teks biasa akan digantikan oleh huruf yang berada 3 posisi di depannya. Dalam urutan alfabet misalnya A berubah menjadi C. Yang kedua adalah enkripsi. Proses enkripsi dalam sandi Caesar melibatkan menggeser setiap huruf pada tas biasa sebesar nilai kunci yang ditentukan. Dan yang ketiga, proses deskripsi dalam sandi Caesar melibatkan menggeser setiap huruf pada teks sandi sebesar nilai kunci yang sama, namun ke arah yang berlawanan. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan sandi Caesar. 1. Sederhana. Sandi Caesar terkenal paling sederhana dalam kriptografi. Implementasinya relatif mudah dan dapat dipahami bahkan oleh pemula. Kedua, cepat. Proses inskripsi dan deskripsi dengan sandi Caesar relatif cepat dan hanya melibatkan satu operasi pergeseran tiap karakter. Ketiga, mudah dipahami karena sandi Caesar ini dapat digunakan sebagai lahan pembelajaran bagi pemula untuk materi kriptografi. Lanjut. Selanjutnya, kekurangan sandi Caesar. Pertama, ketahanannya yang cukup rendah karena hanya memiliki 26 kunci saja sesuai dengan jumlah huruf alfabet. Kedua, analisis frekuensi yang rentan terhadap serangan. Ketiga, ketergantungan pada bahasa. Sandi Caesar juga rentan terhadap serangan berdasarkan pengetahuan tentang bahasa yang digunakan dalam teks asli. Lanjut.
Kemudian cara menjaga keamanan informasi dengan sandi sesar. Menggunakan sandi sesar pada pesan yang tidak terlalu penting atau pesan yang tidak mengandung rahasia. Kedua, menggunakan kombinasi sandi sesar dengan teknik kriptografi lain seperti Hill cipher atau V-Generate cipher untuk meningkatkan keamanan pesan. Ketiga, menggunakan sandi sesar pada pesan yang dikirim melalui media. Hal ini untuk menghindari penggunaan aplikasi pihak ketiga. Keempat, menggunakan sandi sesar pada aplikasi penyembunyian pesan, seperti pesan QR Code untuk meningkatkan keamanan pesan. Next. Ini merupakan source kode implementasi dari sandi sesar yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kami mengambil studi kasus dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Seperti biasanya kalau kita menginstal aplikasi sosmed, kan harus mendaftarkan akun atau sign-in terlebih dahulu. Pengguna diharuskan untuk membuat password atau sandi kan. Untuk orang yang belum paham akan bahayanya teknologi, membuat passwordnya asal-asalan. Bisa tanggal lahir, tanggal pernikahan, nama diri sendiri, angka urut 1-9, dan lainnya. Nah, itu kan gampang ketebak. Jadi kita bisa menggunakan sandi sesar ini untuk membuat password atau sandi yang kita buat semakin kuat dan sulit untuk ditebak. Di dalam programnya sudah terdapat kode yang berfungsi untuk menginskripsi dan mendeskripsikan sandi atau password yang diinputkan oleh pengguna. Ini tampilan programnya, di mana nanti pengguna akan disuruh untuk menginput password atau sandinya. Setelah selesai, selanjutnya memasukkan kunci. Pada contoh outputnya, di sini pengguna memasukkan 3 kunci untuk menginskripsi, yang berarti password yang diinput pengguna setiap karakter huruf akan bergeser ke depan sebanyak 3 posisi dalam alfabet yang terletak di depannya. Dan program akan menyimpan sandi pengguna secara otomatis untuk meminimalisir jika pengguna tersebut lebih lupa dengan sandinya sendiri. Nantinya kalau pengguna lupa sama sandi yang dibuatnya itu, programnya akan menampilkan sandi deskripsi atau sandi yang belum transkripsi. Lalu programnya akan menampilkan sandi yang sudah transkripsi dan terdeskripsi. Kesimpulan, sesar sederhana merupakan langkah awal yang penting dalam memahami dasar-dasar kriptografi. Meskipun sandi-sandi ini sekarang dianggap primitif dan tidak aman dalam penggunaan praktisnya, memahami konsep dasarnya merupakan landasan penting untuk memahami kriptografi secara keseluruhan. Saran 1. Menjelajahi teknik kriptografi modern seperti enkripsi yang kuat, algoritma kunci publik, dan teknik autentikasi canggih. Yang kedua, mempelajari lebih lanjut tentang tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi seperti komputasi kuantum dan upaya untuk mengatasinya. Yang ketiga, temukan studi kasus kehidupan nyata atau contoh nyata kriptografi yang digunakan di berbagai industri termasuk keuangan, komunikasi, dan keamanan informasi. Yang keempat, pahami dengan cermat pentingnya manajemen kunci saat menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.